Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang masih banyak dipertanyakan oleh teman-teman semua, yaitu tentang somasi nasabah pinjaman online. Nah, seperti apa sih somasi? Dan bagaimana somasi yang Anda terima? Harus bersikap seperti apa terhadap somasi yang saat ini Anda terima? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi kalian semua, yang menaikkan mental kalian, yang membooster mental kalian. Doakan saya selalu sehat ya kawan-kawan, agar tetap membersamai kalian, dan saya pun selalu berdoa buat kalian semua dimanapun berada, penonton setia saya maupun yang tidak menonton, yang saat ini sedang bermasalah, galau, takut, khawatir atas masalah gagal bayar di pinjaman online. Mudah-mudahan Allah membukakan rezeki buat kalian. Mudah-mudahan Allah membukakan masalah-masalah kalian agar kalian dapat menghadapi dengan bijak, menghadapi dengan tenang, menghadapi dengan situasi yang damai. Teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mengajak kalian yang saat ini menonton video saya, tentunya mereka yang bermasalah. Tentunya Anda bermasalah dalam pinjaman online. Nah, kali ini saya akan membahas banyak sekali pertanyaan ya. Yang akan saya bahas ini benar-benar pertanyaan yang sering muncul. Bahkan ada japri-japri ke saya, ada yang DM ke saya, masalah somasi pinjaman online. Somasi untuk nasabah dari pinjaman online. Seperti apa sih Pak somasi itu? Dan apa fungsi dari somasi? Serta bagaimana sih Pak somasi yang benar itu seperti apa sih? Nah, nanti saya akan kupas ya teman-teman. Karena saya ingin membuat kalian makin terbuka wawasannya. Karena saya ingin membuka kalian benar-benar pengetahuannya lebih lagi dari yang saat ini kalian miliki ya, terkait masalah somasi, agar kalian tidak ada rasa takut, agar kalian benar-benar terbuka. Jadi kalian tuh berani gitu kan, ketika menghadapi situasi seperti ini. Misalnya situasi ketika Anda menerima somasi, apa yang harus kalian lakukan? Ini somasi ini saya terima Pak, apa yang harus saya lakukan? Somasi seperti ini Pak, saya terima, apa yang mesti saya lakukan? Itu tujuan dan niat saya untuk membahas materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Dan saya berdoa untuk kalian semua, dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah menyayangi kalian dalam situasi seperti ini. Allah tetap hadir dalam kehidupan kalian. Jangan pernah lupakan ibadahmu, taubatmu. Ingat, ini perkara masalah gagal bayar tentunya adalah perkara yang kalian buat. Taubat kawan-kawan, hijrah, jangan kembali terjebak dan bermasalah dengan jeratan riba pinjaman online. Tidak akan pernah ada manfaat sama sekali yang bisa kalian ambil. Saya hanya sebatas mengingatkan ke kalian, bukan saya menggurui. Karena kita sesama manusia, hamba Allah, tentunya saling menegur, saling mengingatkan, itu lebih baik. Agar kita sama-sama bisa saling waspada, bisa saling eling teman-teman. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya, termasuk perintah untuk meninggalkan riba pinjaman online. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu ya, kita simak saja seperti apa sih dan apa itu somasi. Ini adalah salah satu kasus yang akan kita bedah nanti ya, dan akan saya review dan nanti akan saya jelaskan terkait masalah somasi. Ya, ini diterima salah seorang member dari Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara, menerima kalimat seperti ini. Nah, nanti kalian akan saya berikan contoh ya, apakah ini somasi atau bukan. Ini dapatnya dari WA loh, dari 0877-633-2206. Perihal somasi hutang dengan hormat. Berkaitan dengan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran uang pinjaman, maka kami sampaikan somasi sebagai berikut. Pada tanggal pemberi pinjaman saudara meminjam uang di perusahaan untuk keperluan sendiri dengan komitmen pengembalian pinjaman pada tanggal yang sudah disepakati kedua belah pihak.
Saudara sudah sepakat menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan dibayarkan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati kedua belah pihak dengan kelengkapan berkas yang diverifikasi, KTP, foto selfie pada saat pembuatan KTP, nomor rekening untuk pencairan dana, referensi kontak darurat, alamat rumah, dan tempat bekerja. Namun, sesuai dengan janji tersebut, ternyata saudara tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar hutang. Oleh karena itu, melalui surat ini saya melayangkan surat somasi hutang kepada saudara agar dapat membayar hutang tersebut hari ini, tanggal 22 Oktober 2022. Jika sampai tanggal tersebut saudara tidak berniat membayar, maka saya meminta aset saudara sebagai jaminan dengan nilai yang sama. Apabila saudara mengindahkan surat somasi pertama ini, saya akan melayangkan surat somasi kedua dan disusul penyelesaian secara hukum perdata. Demikian somasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Hormat saya, Arianto. Jadi begini ya kawan-kawan, somasi ini adalah pertanyaan yang sering saya dengar. Pak, bahas dong tentang somasi. Somasi itu apa sih? Jadi somasi itu teman-teman adalah suatu bentuk teguran ya, untuk melakukan sesuatu atau untuk menghentikan sesuatu. Jadi somasi ini dikirim oleh pihak, ya biasanya oleh pihak dari legal ya, atau dari kuasa sebuah perusahaan. Ini kita bahas tentang perusahaan pinjol. Jadi pinjol ini menunjuk seseorang untuk mensomasi ya, tentunya ini orang dari legal atau dari kuasa dari si pihak pinjol ini untuk melakukan somasi teguran kepada debitur yang lalai. Dalam somasi ini tercantum sesuatu tuh untuk melakukan sesuatu, berarti untuk melakukan pembayaran. Nah, di somasi ini juga bukan somasi seperti ini. Bukan somasi seperti mendapatkan WA seperti ini, dikirim bukan melalui WA. Jadi somasi ini berkop surat resmi. Misalnya kop suratnya Bambang Sudaryono SH MH and Partner gitu kan, seperti itu ya. Dan di dalamnya sudah jelas tertuju kepada nasabah siapa, beralamat di mana, dan tujuan dari surat somasi itu untuk menegur, untuk nasabah melakukan pembayaran. Kapan dilakukan pembayaran dan harus dikasih tenggang waktu. Sampai kapan. Jadi tidak langsung harus besok membayar tagihan sejumlah sekian. Bukan seperti itu kawan. Jadi ada tenggang waktu yang diberikan oleh pihak dari kuasa hukum dari pihak pinjol ini. Dalam somasi itu jelas sekali gitu kan, berapa nilai nominal utang yang harus diselesaikan. Dan surat somasi itu juga harus diterima fisik. Dan di dalam surat somasi itu, di dalam lembarannya, itu ada lampiran namanya surat kuasa. Surat kuasa dari direksi yang menguasakan kepada kuasa hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Pertama untuk melakukan somasi, lalu somasi bila tidak selesai melakukan gugatan. Jadi somasi juga ada tahapannya, tidak seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian mendapati somasi seperti itu melalui WA, sudah dipastikan itu hanya untuk menakuti kalian saja. Sudah dipastikan itu hanya untuk membuat kalian takut agar kalian segera bayar. Somasi yang sebetulnya adalah somasi yang dikirimkan, seperti tadi saya bilang ya, ada kop suratnya, resmi, ada namanya, kantor advokat mana, lalu ditutup rapat dalam satu amplop yang tertutup dan di dalamnya ada lampiran surat kuasa dari direksi. Saya mau kalian semua cerdas ya terkait masalah somasi ini. Nah, dasar hukum dari somasi ini ada di pasal 1238 KUH Perdata, saya bacakan ya. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Banyak sekali kalian yang saat ini menerima surat-surat somasi yang dilayangkan melalui WA. Seperti yang tadi yang di depan saya perlihatkan, somasi melalui WA, tidak ada namanya untuk siapa, tidak ada alamatnya untuk siapa juga, pun tidak ada berapa nilai nominal tertunggak, dan lucunya ini dikirimkan via WA ya. Jadi saya cuma mengingatkan kalian, kalau kalian mendapati somasi via WA, somasi seperti tadi yang saya perlihatkan, dipastikan itu adalah bohong. Karena somasi tidak seperti itu bentuknya. Sekali lagi, somasi tidak seperti itu bentuknya. Somasi harus kalian terima ke alamat di rumah kalian. Dan somasi itu ada dibuat dalam kop surat berlogo dari kantor hukum
ataupun dari kantor advokat atau dari kantor pengacara, ditujukan ke siapa somasi itu dibuat dan alamatnya tertera dengan jelas, tertera juga nilai nominal utang yang harus dibayar. Di sana juga ada lampiran surat kuasa dari direksinya. Nah, itu baru namanya somasi. Lalu pertanyaannya, Pak, kalau somasi itu ternyata seperti yang tadi Bapak bilang, somasi itu benar-benar somasi yang diterima oleh saya berupa surat yang dikirim oleh kantor pos dan saya terima, lalu ini gimana, Pak? Teman-teman, somasi itu ada tahapannya. Pertama, tegurannya seperti itu tadi yang saya bilang, bahwa Anda akan diperintahkan untuk melakukan pembayaran. Lalu, misalnya Anda tidak mengindahkan, jadi dikasih tenggat waktu. Kapan? Misalnya seminggu dari surat itu setelah diterima Anda tidak melakukan pembayaran, maka dari pihak kantor hukum atau pihak yang sudah dikuasakan oleh pihak dari pinjol ini akan melakukan somasi kedua. Somasi kedua tidak dilaksanakan juga, maka mereka akan melakukan yang lebih keras lagi ya. Somasi yang terakhir yang lebih keras lagi, dan itu nanti dalam isi somasi tersebut ada kalimat bahwa akan meneruskan permasalahan ini atau akan melakukan gugatan secara perdata. Itu pasti di somasi yang terakhir atau somasi ketiga. Dan itulah langkah terakhir mereka melakukan atau menegur kalian dengan cara somasi yang ketiga atau somasi terakhir ini. Jadi setelah itu mereka pastinya akan disuruh oleh pihak dari pinjol ini dikuasakan untuk melakukan gugatan secara perdata. Teman-teman, terlalu panjang kalau mengikuti step-step dan langkah seperti itu, dan tidak mungkin dari mereka ini hanya merepotkan diri dengan cara-cara seperti itu. Utang kalian berapa sih? Utang kalian miliaran kah? Utang kalian tuh hanya 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Kalau mereka mau melangkah seperti itu, mereka mau melangkah sampai melakukan gugatan, alangkah banyak biaya yang akan keluar. Biaya pendaftaran pada saat awal gugatan, lalu biaya-biaya perkara yang timbul saat proses perkara itu berjalan di pengadilan. Belum lagi akomodasi, karena namanya pendaftaran gugatan itu harus dilakukan di domisili hukum tempat nasabah berdiam diri. Jadi tempat nasabah, KTP nasabah misalnya ada di Bekasi, ya mereka harus mendaftarkan di pengadilan Bekasi. KTP nasabah saat pengajuan atau nasabah beralamat di Sulawesi, mereka harus mengajukan gugatan di Sulawesi. Terbayangkan stresnya bagaimana? Ada di beberapa daerah ya kawan-kawan, dan itu bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan seperti itu. Jadi saya minta kalian sekarang bangun mental kalian kembali yang sudah hancur akibat kalian menerima somasi yang beneran, somasi yang kalian terima, somasi yang fisik kalian terima dari lewat kantor pos, atau somasi yang benar-benar fisik ya, ada lembaran kuasa dari direksinya seperti itu. Dan banyak sekali yang kalian menerima somasi seperti itu ya saat ini dan akhir-akhir ini. Jadi yang kalian terima via WA nggak usah digubris, nggak usah ditanggapi, biarkan saja. Jangan membuat rusak mental kalian hanya gara-gara kalimat-kalimat yang membuat kalian stres ya. Dan untuk teman-teman yang menerima surat somasi yang sekarang Anda terima nih, ya, kertasnya Anda terima, fisiknya Anda terima. Sudah kawan-kawan, kalau kalian memang tidak sanggup bayar, ya sudah, terima saja kenyataan itu ya. Toh itu baru somasi pertama. Somasinya yang kedua belum, yang ketiga belum. Bahkan surat undangan dari pengadilan pun belum. Kalaupun Anda sampai melangkah, digugat ke pengadilan, Anda datang saja, nggak masalah. Urusan perdata tidak akan pernah Anda sampai di penjara. Urusan perdata tidak sampai memenjarakan Anda. Urusan perdata tidak ada hubungannya Anda di penjara. Jadi nggak usah takut ya. Masih jauh banget. Masih sangat jauh ya. Jadi kalian nggak usah terlalu memusingkan diri sendiri. Karena itulah ya, saya selalu bilang, jaga mental kalian. Kalian dapat seperti ini, jangan sampai kalian terpuruk, jangan sampai kalian ketakutan berlebih. Kalau misalnya somasi itu berkembang sejak zaman pinjol berdiri, banyak nasabah gagal bayar, tentunya kalian akan melihat banyak sekali di berita-berita, sidang-sidang, nasabah disidang, nasabah digugat, nasabah diseret ke pengadilan negeri, nasabah bersidang di mana-mana, di beberapa pengadilan. Pasti banyak sekali berita seperti itu. Tapi nyatanya tidak ada yang berlanjut, kawan-kawan. Jadi apa yang harus kalian takutkan? Jadi apa yang harus kalian risaukan? Stop
ya, stop untuk memenjarakan pikiran kalian sendiri, bebaskan kawan. Jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dipusingkan hal seperti ini. Banyak hal-hal yang harus kalian prioritaskan. Produktivitas lebih kencang lagi. Kalian yang berusaha berniaga lebih keras lagi berusaha. Kalian yang bekerja lebih kencang lagi untuk menaikkan produktivitas Anda di perusahaan atau di kantor. Itu lebih baik dibanding Anda harus berpikir terus, somasi, besok aku akan dipanggil aja belum, sudah stres duluan. Ya, saya memahami kalau kalian yang baru gagal bayar menerima hal seperti itu mungkin akan stres ya. Tapi kalian setelah banyak nonton video-video saya ini, mudah-mudahan stresnya Anda itu sedikit demi sedikit berangsur-angsur akan hilang. Insya Allah ya, Allah memudahkan seluruh langkah-langkah kalian semua. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan untuk materi kali ini terkait masalah somasi nasabah pinjol. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan yang sudah mengerti dan sudah menyimak sampai sesi ini ya, sampai mau di penghujung video ini, silakan kalian ketik komentar, saya sudah paham. Mudah-mudahan dengan sudah pahamnya Anda, namanya ketakutan, kekhawatiran, mulai sirna sedikit demi sedikit. Yuk kita berdoa. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, ampuni atas semua kesalahan kami ya Allah. Kesalahan yang terus berulang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah, kami ingin tobat, kami ingin hijrah, kami ingin istiqomah ya Allah, untuk meninggalkan seluruh riba pinjol yang saat ini mendera hidup kami semua ya Allah. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Hijrahkan kami dan istiqomahkan kami ya Allah. Permudah segala ikhtiar, usaha, pekerjaan, apapun aktivitas yang kami lakukan ya Allah. Berikan semuanya kelancaran dan kemudahan-kemudahan-Mu. Berikan semuanya keberhasilan ya Allah. Dan berikan juga kami kesehatan yang terbaik, kesehatan yang paripurna ya Allah, agar kami dapat menjemput semua rezeki-rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, itu saja yang mau saya bagikan buat kalian. Dan jangan lupa di-share ya video ini, dan diperluas agar banyak orang yang dapat, agar banyak pihak yang saat ini sedang gagal bayar memerlukan informasi ini, dan sampai video ini ke tangan mereka dan membuat mereka tidak takut lagi. Dan insya Allah itu merupakan salah satu pahala jariah buat kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada rangkaian kalimat, lisan-lisan saya yang tidak menyenangkan buat kalian semua, yang menyakiti perasaan kalian semua. Mohon dimaafkan ya, karena kesalahan, kehilapan mutlak milik manusia, hamba Allah, dan kesempurnaan satu-satunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay strong, keep strong. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!